Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik pada masa prenatal yang meliputi perkembangan biologis, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Nah, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Eka Sartika SPD MPD. Sebelum masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kita perkenalan dulu sama anggota kelompok kami. Yuk! Pertama, ada Nurlena Arsadi selaku permateri pertama, ada Musfira Pakaya selaku permateri kedua, Nur Halimah Mangilo selaku permateri ketiga, dan saya sendiri Siti Nur Samsia selaku permateri keempat. Kami adalah mahasiswa kelas 1B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, langsung saja ke penjelasan materi. Apa sih perkembangan peserta didik pada masa prenatal itu? So, let's get it! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlena Arsad. Saya adalah pemateri pertama dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Saya akan membacakan materi perkembangan prenatal, ciri-ciri prenatal, tahap-tahap prenatal. Perkembangan prenatal adalah proses generasi embrio manusia atau janin selama kehamilan dari pembuahan hingga kelahiran. Setelah pembuahan embriogenesis dimulai pada manusia, setelah embriogenesis selesai pada akhir minggu ke-10, kehamilan berproses untuk semua organ tubuh pertama terbentuk. Adapun 6 ciri-ciri penting prenatal, diantaranya 1. Terjadinya pembaharuan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua organ tubuh. 2. Pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. 3. Kepastian jenis kelamin. 4. Pertumbuhan cepat. 5. Mengandung banyak bahaya fisik dan fisik. Dan 6. Membentuk sikap-sikap yang baru. Berikut tahap-tahap prenatal. Itu ada 3. Pertama, tahap germinal, tahap embrionik, tahap ental. Selama tahapan ental ini zigot yang awalnya hanya 1 sel, kemudian tumbuh menjadi embrio yang kemudian menjadi janin sebelum dan sesudah lahir. Perkembangan terus berlangsung mengikuti 2 prinsip. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan pada materi kedua. Materi selanjutnya fase-fase perkembangan masa prenatal. Yang pertama, fase zigot, sejak pembuahan sampai dengan akhir minggu kedua. Dalam fase ini disebut juga fase germinal. Sel yang baru terbentuk tadi terdiri dari segala bahan yang dibawa dari turunan ayah dan ibunya, seperti bagaimana kelak rupanya, sifat perilakunya, serta kemampuannya. Pada masa ini cepat timbulnya adalah bagian yang akan menjadi mata. Yang kedua, fase embrio, sejak akhir minggu kedua sampai dengan akhir bulan kedua. Organ tubuh seperti jantung, hati, usus, dan paru-paru mulai tampak bentuknya, serta bentuk lengan dan kaki mulai timbul dan mulai nampak pula bentuk jari-jari tangan dan kaki serupa garis-garis. Bentuk janin pada saat ini mempunyai ekor kecil dan perut yang buncit. Yang ketiga, fase fetus, dari akhir bulan kedua sampai saat kelahiran.
yang merupakan fase terakhir dan terpanjang dari masa kandungan. Berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya. Pada awal fase ini kurang lebih bulan ketiga, jari-jari kaki dan tangan yang tadinya melekat satu sama lain mulai terlepas. Ekor embrio pun hilang sama sekali. Badannya terus dan bertambah panjang. Kemudian bulan keempat, kuku-kuku pada jari kaki dan tangan mulai tampak, rambut di kepala mulai tumbuh, serta bentuk kelamin pun mulai kelihatan, dan otot bayi mulai aktif. Bagian D, faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal adalah yang pertama, kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti kencing manis, TBC, radang saluran kencing, penyakit kelamin, dan sebagainya dapat mengakibatkan lahirnya bayi yang cacat. Besarnya dampak ibu hamil terhadap perkembangan masa prenatal juga terlihat jelas ketika ibu menderita sindrom kehilangan kekebalan tubuh yang lebih dikenal dengan sebutan AIDS. AIDS adalah penyebab utama kematian peringkat ke-8 di kalangan anak-anak dari usia 1 hingga 4 tahun pada tahun 1989. Setidaknya ada 3 cara ibu hamil yang menderita AIDS yang menginfeksi pada anaknya. Yang pertama, selama hamil melalui air ari. Yang kedua, selama melahirkan melalui kontak dengan darah atau cairan ibu. Yang ketiga, setelah melahirkan melalui air susu. 2. Gizi ibu. Faktor yang lain cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini dikarenakan janin yang sedang berkembang saat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh dari darah ibunya. Dikarenakan janin yang sedang berkembang saat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh dari darah ibunya. Oleh sebab itu, makanan ibu hamil harus mengandung cukup protein, vitamin, lemak, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang kekurangan gizi cenderung cacat. Yang ketiga, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada pada peredaran darah ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping baik pada fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin yang dinamakan metabolit. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung dan juga mempengaruhi janin. Selanjutnya, perkembangan biologis. Perkembangan biologis adalah cabang biologi yang mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan organisme pada tahap zigot. Biologi perkembangan modern mempelajari kontrol genetik, pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis yang merupakan proses yang menimbulkan jaringan, organ, dan anatomi. Yang kedua, fiksi atau motorik. Perkembangan fiksi merupakan proses pertumbuhan kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerak tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesepakatan anak untuk belajar dan berlatih kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok, termasuk contoh gerakan motorik halus. Nah, yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif ini meliputi proses mengingat, pemecahan masalah,
dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional pada anak merupakan perkembangan yang menceritakan perkembangan sosial dan emosi anak. Sehingga perkembangan sosial berkaitan erat dengan emosional anak, karena ekspresi yang ditampilkan anak berkaitan dengan sikap sosial anak menjadikan sikap atau tingkah laku itu muncul. Buat teman-teman yang sudah selesai menonton video pembelajaran kita kali ini, kami akan mereview kembali materinya yang membahas tentang perkembangan peserta didik pada masa prenatal. Perkembangan prenatal adalah proses gestasi embrio atau manusia selama kehamilan dari proses pembuahan hingga melahirkan. Artinya, ketika seorang dinyatakan sedang hamil, maka dari awal proses pembuahan sampai ia melahirkan, pada masa itu disebut masa prenatal. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya, Siti Nur Samsia, selaku perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.